Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Ana berharap semoga kita selalu dalam keadaan baik. Saudaraku, dalam kajian kali ini tema ana masih menyoroti tentang persoalan yang terkait dengan peristiwa Isra'nya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sentral bahasanya adalah, benarkah klaim dari Ustadz atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berpendapat saat di mi'rajkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya ruhnya saja, jadi tidak dengan jasadnya. Dalam salah satu ceramahnya, Gus Baha menyampaikan hal itu. Beliau katakan di antara salah satu tokoh ahli ilmu, maknanya seperti itu, yang punya pendapat bahwa saat mi'raj itu hanya ruhnya saja, tidak dengan jasadnya, itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang ingin Ana sampaikan dalam kajian kali ini. Sebelumnya seperti biasa, agar jangan orang menyangka ini sekedar fitnahan Ana akan cuplikan dulu sangat sebentar perkataan Gus Baha yang terkait dengan ini. Tafadholu. Yang disahkan itu Al-Kawakibun apa? Lama yang dikarang Mbak Fadl. Itu memang kita termasuk ngikuti yang biruhi wajah seti. Tapi sebetulnya dalam kelompok yang biruhi fakot itu ada orang keren di dalam dunia ilmiah. Ini termasuk Aisyah meyakini biruhi apa? Fakot. Nah, jika antum telah menyaksikan cuplikan perkataan beliau, maka sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ini. Ikhwafillah, perlu Ana sampaikan terlebih dahulu. Benar bahwa dari dulu para ulama ada berbeda pendapat tentang Isra Mi'rajnya Nabi SAW terkait dengan apakah beliau diisrokan itu dengan jasadnya dan dengan ruhnya, ataukah dengan ruhnya saja, atau bahkan itu hanya mimpi, via mimpi doang gitu. Memang diakui itu dari dulu ada, khilaf ulama masalah itu ada. Di sini Ana tidak akan membahas spesifik masing-masing pendapat, tapi Ana ingin menegaskan bahwa mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan alhamdulillah hal ini juga rupanya termasuk yang diyakini sendiri oleh Gus Baha, berpendapat bahwa peristiwa baik Isra maupun Mi'rajnya Nabi SAW itu mencakup ruh dan jasadnya sekaligus, bukan cuma ruhnya doang atau apalagi sekedar mimpi, tidak, tapi mencakup ruh dan jasadnya. Nah, makanya sebelum Ana sampaikan tentang tadi, benarkah klaim bahwa di antara ulama yang menyatakan Isra-nya Nabi itu hanya dengan ruhnya saja adalah pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha seperti yang diklaim Gus Baha tadi, Ana akan jelaskan dulu sisi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah mayoritas bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad sekaligus. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Ana ingin jelaskan dulu salah satunya. Pertama, mari kita lihat dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini sudah sangat terkenal.
ayat ini menunjukkan bahwa ada isyarat yang jelas yang dikemukakan oleh ulama. Dari ayat ini saja menunjukkan bahwa kasus atau peristiwa Isra-nya Nabi Maha Suci Allah yang telah mengisrokan hambanya Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dengan ruh dan jasad. Dari ayat ini saja ada gambaran yang mengerucut ke arah sana. Bukan cuma ruhnya doang, tapi ruh dan jasad. Mana? Ada beberapa dalalah petunjuk dari ayat ini. Pertama, mari kita lihat. Pada ayat ini, Allah ketika bercerita tentang diisrokannya Nabi, dia berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi, abd, hamba. Hukum asalnya, seseorang disebut hamba itu hukum asalnya tentu bukan cuma ruhnya doang, mencakup ruh dan jasad. Barang siapa yang mau memalingkan pengertian seseorang disebut ini hamba Allah, hambanya ini lalu dimaksudnya ruhnya saja, maka dia mesti mendatangkan dalil. Sebab pengertian awalnya yang namanya hamba itu tentu mencakup ruh dan jasad. Si fulan hamba Allah. Siapapun pengertian awalnya tentu kalau mengatakan si fulan hamba Allah, yakni mencakup ruh dan jasadnya, bukan cuma ruhnya saja, termasuk jasadnya. Makanya para ulama ketika mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi, Allah tidak langsung menyebut nama Muhammad SAW pada ayat ini, tapi beliau menyebut nama Nabi kita dengan abd, hambanya. Hamba itu hukum asalnya sudah pasti pengertian awal mencakup ruh dan jasadnya. Hal ini bukan sekedar pendapat anak, tapi juga dikemukakan oleh para ulama-ulama kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah. Saat membicarakan ayat tadi yang Anda sampaikan surah Al-Isra ayat 1, maka beliau mengatakan wal abd ibaratun an majmu'il jasadi war ruh. Abd, hamba pada ayat tadi, maka dimaksudkan adalah ibarat an majmu, di sini al jasad war ruh. Tentu saja sebagai penggambaran yang di dalamnya terhimpun al-majmu' al-jasad wa ruh. Jasad, fisik, dan ruh. Kama annal insan ismun di majmu'il jasad wa ruh. Seperti manusia dikatakan manusia itu karena di dalamnya terhimpun pula jasad dan ruh. Hadza huwa ma'rufun indal itlaq. Pengertian hamba itu mencakup ruh dan jasad sudah dikenal secara mutlak. Kalau orang menyebut jasad manusia atau hamba tentu mencakup ruh dan jasad secara mutlak, hukum awalnya seperti ini, dan ini yang sudah dikenal. Wa huwa shahih, dan ini jelas sahih kata Imam Abul Iz Al-Hanafi. Fayakun al-isra bihadzal majmu', maka Isra-nya Nabi tentu juga dengan jasad dan ruhnya sekaligus. Bukan cuma ruhnya saja, jasadnya enggak. Apalagi sekedar mimpi. Ini lihat dalam Syarah Tuhawiyah juz 1 halaman 276. Syekh Hafiz Al-Hakami saat menjelaskan ayat di atas juga sama berkata seperti apa yang dikatakan Imam Abul Iz Al-Hanafi tadi, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi tadi rahimahullah, di mana beliau mengatakan tasrih al-ayah subhanalladzi asra bi abdihi, ya, penjelasan ayat terkait Al-Isra ayat 1 tadi, yaitu Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan, mengisrokan hambanya, syamilun, maka ini lengkap mencakup apa? Liruh wal jasad, ruh dan jasad. Lihat Ma'arijul Qubul juz 3 halaman 1067. Karena itu disebut hamba. Ya, masa hamba ruhnya saja? Hukum awalnya terkadang bisa saja dalam pengecualian Allah menyebut ruh sebagai hamba Allah juga. Tapi secara prinsip dasarnya tadi kalau disebut mutlak, yang disebut ruh hamba itu ya ruh ya jasad.
manusia. Ya manusia ya ruh dan jasad. Hamba Allah ya kita ya ruh dan jasad. Maka kalau mau mengkhususkan ruhnya saja mesti ada dia bawa bukti bahwa ayat ini yang dimaksud hamba pada ayat ini ruhnya doang. Harus datangkan hujah. Kalau tidak harus di pengertian mutlaknya ruh dan jasad. Ini dalil pertama. Selanjutnya dalam surah Al-Isra tadi masih dalil yang menunjukkan bahwa ini kenapa anak perlu tanamkan dulu. Sebab masalah ini jangan sampai nanti kita tersubhat. Kita harus meyakini Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW itu terjadi pada ruh dan jasad. Bukan apalagi mimpi. Bahkan bukan cuma ruhnya saja. Tapi ruh dan jasad. Jadi Anda tambahkan lagi dalil yang kedua sisi ini. Dalam surah Al-Isra ketika Allah menjelaskan salah satu alasan kenapa Nabi kita diisrokan, maka di ujung ayatnya di situ dikatakan linuriyahu min ayatina. Hal ini sengaja kami lakukan kata Allah untuk menunjukkan ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Ikhwah, tidaklah Allah menyebutkan ini sebagai tanda-tanda kebesaran kami, kecuali ini peristiwanya memang peristiwa yang agung, bahkan terkadang keluar dari kebiasaan. Andai peristiwa Isra-nya Nabi ini cuma mimpi, ya semua orang juga bisa mimpi, nggak aneh. Siapapun, hatta orang kafir, kalau mimpi nggak aneh, atau ruhnya doang, jasadnya enggak, semua orang bisa mengklaim itu. Makanya dikatakan oleh Allah peristiwa Isra ini min ayatina berarti ada sesuatu yang ajaib. Kenapa? Bukankah aneh ruh dan jasad ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berangkat hanya kurang dari 1 malam. Sesuatu yang luar biasa. Tapi ini mimpi, ya kalau mimpi mah semua orang juga bisa. Kita ke langit hitungan 1 detik, mungkin saja kita mimpi gitu juga. Enggak aneh. Ngapain sampai disebut min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, siapapun bisa kalau mimpi atau ruhnya doang. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Justru karena ini aneh, makanya mengatakan di ujungnya linuriyahu min ayatina. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, sebagai penguat lagi masih dari ayat ini, makanya pada awal ini ayat Allah mengungkapkannya dengan subhanallah, yaitu subhanallah, maksudnya maha suci Allah. Kenapa? Kita tahu kalimat subhanallah biasanya diungkapkan itu untuk kasus-kasus besar. Subhanallah, kita melihat sesuatu yang katakanlah gedung yang sangat indah dan sebagainya yang tidak biasa, biasanya atau kasus besar. Ya, Nabi kalau melihat ada kasus kesyirikan yang luar biasa, ya, yang sangat beliau ingkari juga subhanallah, karena ini betul-betul luar biasa. Ketika Allah mengungkapkan peristiwa Isra-nya Nabi diawali dengan subhanalladzi maha suci Allah. Ternyata ini kasusnya cuma mimpi. Misalkan Isra-nya Nabi cuma mimpi. Ya itu masih apapun bisa. Ana juga sering kali mimpi. Bahkan bisa jadi mimpi dari Superman yang aneh-aneh yang gak dianggap. Ya orang mimpi. Ya atau ruhnya saja. Cuma perjalanan demikian bisa orang semua mengklaim. Tapi yang hebat, ini dikatakan maha suci Allah karena kasus ini terjadi dengan ruh dan jasad. Yang berangkat ke sana tanpa terbakar. Ada atmosfer, ada semua. Kita tahu ke langit sana. Dan Nabi utuh, balik lagi utuh. Makanya aneh, karena aneh. Makanya kasus ini kasus besar Allah awali dengan subhanalladzi. Sebagai isyarat kasus ini juga menyangkut ruh dan jasad. Bukan cuma ruhnya saja. Ya, kalau ruhnya saja bukan hal yang aneh. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, itulah mengapa begitu peristiwa Isra ini terjadi lalu viral di masyarakat Arab saat itu, kenapa bahkan jangan kata orang kafir, orang yang awalnya Islam menjadi murtad. Kenapa? Kalau kisahnya Nabi ini cuma ini saya lagi mimpi dong, cuma lagi mimpi aja, ya mungkin orang-orang nggak ada yang murtad pada saat itu. Kalau mimpi kan semua mereka juga ngalami mimpi apa, orang namanya mimpi itu nggak ada batas, bisa dari terbang dia, ya bisa ke langit dia mimpi namanya, atau ruhnya doang bukan aneh.
Kenapa jadi pada bahkan orang yang tadinya Islam pun jadi murtad, seperti nanti dari akan seperti belakang insya Allah setelah kasus ini viral, itu karena logika bagaimana ruh dan jasad bisa kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke bumi, hanya kurang dari 1 malam dalam keadaan utuh, jasad Nabi pun tidak ada yang lecet dan sebagainya. Kok bisa peristiwa ini terjadi? Makanya logika akan menolak saat itu, apalagi zaman itu belum ada teknologi kayak kita sekarang, orang sudah ke bulan dan sebagainya. Tentu peristiwa ini menjadikan mereka yang kemudian naudzubillah tidak sedikit yang menjadi murtad akibat ini. Kenapa? Tadi karena peristiwa ini adalah terjadinya ruh dan jasad. Kalau sekedar doang, apalagi mimpi, mungkin orang-orang itu juga tidak akan mengingkari karena tadi mimpi masih apapun juga bisa. Ini 4 alasan yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan kita ahli sunnah bahwa kita wajib yakin peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi ruh dan jasad sekaligus. Jika ini telah dipahami, sekarang kita kembali tadi kepada pembahasan inti yang mau Anda sentralkan. Dalam salah satu ceramahnya, Gus Baha mengatakan di antara tokoh kaum muslimin yang punya pendapat bahwa Isra itu hanya ruh saja dan tidak mencakup jasad, kata Gus Baha adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, menariknya dan sekaligus alhamdulillah, walaupun sekali lagi yang Anda lihat dari pernyataan beliau tetap orang yang meyakini bahwa yang benar bahwa peristiwa Isra itu terjadi dengan ruh dan jasad. Tapi Anda pengen sampaikan pernyataan beliau yang menisbahkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha termasuk orang yang punya pendapat Isra itu hanya ruhnya saja. Ini pendapat yang juga perlu dikritisi. Mengapa? Satu, bisa ada potensi bahaya. Bagaimana sekelas sahabat kok punya pendapat semacam itu? Sementara Anda tadi telah sampaikan nas-nas yang tadi Anda sampaikan menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu mencakup ruh dan jasad. Masa si Aisyah radhiyallahu anha sampai punya pendapat nyeleneh begitu? Makanya yang perlu kita periksa sahih tidak. Ini qadarullahnya di situ Gus Baha tidak menjelaskan apakah kisah yang disandarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Aisyah punya pendapat Isra-nya Nabi itu adalah ruh saja dan tidak mencakup jasad. Itu kisah yang sahih. Ini yang tidak dijelaskan. Padahal ini justru sisi yang paling penting. Karena nyatanya kisah itu tidak sahih. Tidak benar bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan apa yang diklaim oleh Gus Baha tadi. Tidak benar. Sumbernya tidak sahih. Demikian pula ada yang menyandarkan ini, katanya ini juga pendapat dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Tidak benar. Penjelasannya sebagai berikut. Mari Anda sampaikan teks redaksinya dulu. Yang ini sering diklaim dasar bahwa Aisyah radhiyallahu anha punya pendapat Isra-nya Nabi itu hanya ruh saja, tidak mencakup jasad. Yaitu dikatakan, disebutkan dari sebagian keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari sebagian keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma fuqida jasadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnallah asra bi ruhi." Jasad atau fisik Rasulullah SAW itu tidak terangkat saat Isra, tidak diangkat. Melainkan tadi walakinnallah asra bi ruhi. Nabi mengisrokan Nabi kita, Allah mengisrokan Nabi kita SAW itu ruhnya saja. Ini sumbernya. Inilah yang agaknya menjadi landasan Gus Baha
menyampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha punya pendapat Isra-nya Nabi ruh saja. Nah, yang jadi masalah tadi, sahih tidak sumber ini. Nyatanya, ikhwah, kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisam dalam sirahnya juz 2 halaman 46. Sirah Ibnu Hisam juz 2 halaman 46. Kisah ini ditinjau dari sisi sanad periwayatan lemah atau bahkan palsu, tidak benar. Sebagai gambarannya, Anda sampaikan sebagai berikut. Ibnu Hisam saat mengisahkan kisah ini, beliau katakan langsung dari sebagian keluarga Abu Bakar, dari Aisyah radhiyallahu anhu. Kita tahu Ibnu Hisam itu orang yang hidupnya ratusan tahun sebelum terjadinya peristiwa Isra. Beliau bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, di bawahnya lagi. Logikanya tidak mungkin beliau langsung ketemu sahabat. Sebagian keluarga Abu Bakar misalkan, ya, atau dari Aisyahnya langsung misalkan, tidak mungkin. Pasti Ibnu Hisam rahimahullah mendapatkan kisah ini ada rangkaian sanad dulu sebelum sampai kepada keluarga Abu Bakar tadi. Nah, di situ tidak disebut siapa Ibnu Hisam. Ibnu Hisam langsung dari keluarga. Enggak mungkin. Inilah yang dalam ilmu hadis disebut munqati, hadis yang terputus rangkaian sanadnya. Bahkan ini terputusnya terlalu banyak rangkaiannya. Beliau posisinya bukan seorang sahabat, bukan pula tabi'in, di bawahnya lagi. Mungkin putus berapa rangkaian sanad. Bagaimana kita akan berpegang dengan riwayat yang semacam ini? Lalu kita mengatakan ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwah billah azani Allah wa iyyakum. Ya, intinya Ibnu Hisam rahimahullah seorang ahli sejarah yang sangat luar biasa. Dengan tadi peristiwa kasus Mi'raj itu terjadi lebih dari 200 tahun. Sebab Ibnu Hisam ini rahimahullah dikatakan wafat tahun sekitar 218 Hijriah. Ada perbedaan pendapat. Intinya jauh. Ya, ratusan tahun. Nggak mungkin beliau ini udah pasti. Dan di situ nggak ada riwayatnya. Ya, lihat bisa nggak tuh tentang wafatnya Ibnu Hisam dalam Syiar A'lamul Nubala juz 10 halaman 429. Maka dari itu kisah ini sudah jelas tidak sah. Makanya sekarang Anda sampaikan beberapa perkataan para ulama ahlul hadis yang menyatakan lemah bahkan palsunya kisah ini. Kita lihat pertama, berkata Syekh Ali As-Saqaf rahimahullah, dhaif rawahu Ibnu Ishaq bi isnadin munqati. Kisah ini lemah, sanadnya terputus kata beliau. Lihat dalam Takhrij Ahadits Al-Zilal halaman 299. Sanadnya terputus kata beliau, lemah. Syekh Muhammad Rashid Ridho sampai melakukan penelaahan panjang mencari jejak riwayat ini. Sahih tidak? Ada yang dikatakan ini dari Aisyah, ya ada yang dikatakan ini juga sumber dari tadi Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Syekh Muhammad Rashid Ridho sempat mengadakan penelitian terhadap sahih ini sumbernya sebetulnya dari mana. Nah, apa hasil penelitian dari Syekh Muhammad Rashid Ridho? Mari kita lihat apa yang beliau katakan. Beliau berkata, "Qad tajidu hadisaini an Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu anhu." Sungguh dalam hal berita informasi adanya orang yang menyatakan Isra-nya Nabi itu dengan ruh saja tanpa jasad, aku dapati dalam hal ini dari dua sumber. Pertama dari Aisyah, yang kedua dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridho. Lalu kita lanjutkan. Yufhimani annal Isra lam yakun bis jasadi asyarif. Di mana dari dua perkataan Aisyah maupun Muawiyah radhiyallahu anhu ini kita dapat memahami bahwasanya
Nabi yang mulia itu saat diisrokan hanya dengan ruhnya saja. Ya, lalu benarkah kisah ini? Menurut Muhammad Rashid Ridho selanjutnya, lalu beliau berkata, wa huma hadisani laisan mimma yuhtaj bimithlihima ahli ilmi bil hadis. Tapi sayangnya kedua riwayat tadi, hadis tadi, baik yang datang dari disandarkan ke Aisyah atau ke Muawiyah radhiyallahu anhu, laisan mimma yuhtaj bihima, bukanlah hadis yang dapat dijadikan hujjah di sisi orang yang mengerti ilmu hadis. Bukan, ini bukan yang dapat dijadikan hujjah. Mengapa? Wa qad rawahuma Ibnu Ishaq fi sirah. Kita tahu di sini, ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya tadi yang Anda sampaikan, ini diriwayat Ibnu Ishaq dalam sirah Ibnu Ishaq. Di situ dikatakan telah menceritakan kepadaku ini, kepada Ibnu Ishaq, ba'd ahlu Abi Bakrin, dari sebagian keluarga Abu Bakar, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata seperti yang tadi Anda sampaikan, bahwa Nabi waktu diisrokan hanya ruhnya saja. Maka masih kata Muhammad Rashid Ridho, fa innahuma khobran do'ifan. Kedua informasi ini, baik yang ke Aisyah atau ke Muawiyah, lemah, do'ifan, dua-duanya lemah. Laisa lahuma isnad sahih, tidak memiliki sanad yang sahih. Bahkan lalu tadi mengatakan waqad atolat al-bahthu al-huma, sungguh aku telah melakukan penelitian yang sangat lama atas kedua sumber ini, ya. Falam ajidulahuma isnadan ghairu ma dzukira Ibnu Ishaq, dan aku tidak dapatkan sumber ini selain riwayat Ibnu Ishaq tadi dalam kitab sirahnya. Aku telah teliti berbagai kitab yang itu semuanya muaranya ke Ibnu Ishaq kisah tadi. Ya. Wa amma hadis Aisyah fa innaha kama tarawun. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha seperti yang Anda tahu, la isnad. Lah, tidak memiliki rangkaian sanad. Ibnu Hisam dalam kita telah cerita padaku dari sebagian keluarga Abu Bakar. Ini kan nggak mungkin. Kalau tadi Ibnu Hisam levelnya di bawah tabi'in, nggak mungkin dia langsung, pasti harusnya ada dulu dari ini terus sampai sekian orang. Maka ini katanya la isnad, nggak ada sanadnya, kata Muhammad Rasulullah. Bagaimana ini akan dikatakan sah? Ya, ini dan seterusnya, intinya seperti yang anak sampaikan tadi. Ya, demikian pula yang datang dari Muawiyah, enggak memiliki sanadnya. Maka fakullan al haditsaini munqati al isnad. Kedua riwayat ini sanadnya terputus, majhulur rawi, rawi-rawinya tidak dikenal siapa. Ini bisa pasti ini ada rawi di atasnya lagi, ya mungkin masih 2-3 rawi sampai kepada siapa ini, majhul, tidak dikenal identitasnya. La yuhtaj bimithlih inda ahli ilmi, di mana model yang demikian tidak boleh dijadikan hujjah di sisi para ulama, enggak boleh. Lihat majalah Al-Manar juz 14 halaman 49. Sekarang kita tambahkan, berkata Imam As-Solihi rahimahullah. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Ustaz Gus Baha tadi, ya, Aisyah punya itu riwayatnya lemah. Semestinya beliau menerangkan ini kisah nggak benar. Bukan beliau mengatakan justru seolah-olah ini benar dari Aisyah. Ini yang bahayanya gitu. Walaupun beliau punya pendapat sama dengan ahli sunnah, yaitu Nabi diisrokan dengan ruh dan jasadnya, tapi ketika beliau menyandarkan sesuatu, apalagi pada sekelas sahabat dengan sesuatu yang tidak sah, ini bahaya tetap. Ini yang maksudnya sebagai koreksi. Kita kembali, Imam As-Solihi rahimahullah ketika menyoroti kisah ini juga berkata, amma li Aisyah radhiyallahu anha, adapun apa yang disandarkan dari Aisyah tentang kisah Aisyah itu mengingkari isro'nya Nabi dengan ruh, dengan jasadnya, dan hanya berpendapat bahwa Nabi itu saat diisrokan hanya ruhnya saja, falam yarid bisanadin yasluhu lil hujjah, maka tidak ada sanad yang dapat dijadikan sandaran dalam bab ini. Bal fi sanadihin inqita,
bahkan sanadnya terputus, warawin majhul, dan para perawinya tidak dikenal. Sama seperti ucapan sebelumnya Syekh Rosid Muhammad Ridho, ya sama, tidak dikenal ini, ya tidak layak ini dijadikan hujjah katanya. Bahkan lalu beliau As-Sholihin mengutip ucapan ulama lainnya. Waqala Al-Khattabi bin Dihya fit Tanwir, berkata Imam Abdul Khattab bin Dihya dalam kitabnya At-Tanwir, innahu hadithun mawdu' alaiha. Ini kisah adalah hadis yang terdapat kepalsuan di dalamnya. Ya. Beliau juga mengutip ucapan ulama sebelumnya, yang dimana intinya mengatakan ini hadis tidak benar. Juga dikatakan waqala Imam Asy-Syafi'iyah Al-Qadhi Abdul Abbas bin Suraij, berkata seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang namanya Al-Qadhi Abdul Abbas bin Suraij, hadisun la yasih. Hadis ini tidak sah. Wa innama wudi'a raddan lil hadis sahih. Bahkan hadis ini di dalamnya dipalsukan untuk menolak hadis sahih. Maksudnya untuk menolak hadis sahih yang bagaimana? Yang menunjukkan bahwa hadis itu yang terdapat dalam Isra Mi'raj Nabi itu, baik secara isyarat dan sebagainya, semua mengarah pada ruh dan jasad. Maka hadis ini tidak sah. Bahkan ini ada tanda kepalsuan di dalamnya. Lihat perkataan Imam As-Sholihin dan beberapa perkataan ulama yang beliau kutip lainnya tadi dalam kitab Subulul Huda war Rasyad juz 3 halaman 103. Ibnu Abdul Barr rahimahullah juga mengatakan wa inkaru Aisyah al-Isra bi jasadi, adapun kisah tentang pengingkaran Aisyah di mana dikatakan Aisyah mulai memiliki pendapat bahwa Nabi itu hanya dimi'rajkan ruhnya saja dan dia mengingkari dengan jasadnya, maka la yas'adha, tidak sahih datang dari Aisyah, tidak sahih. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Lihat dalam Al-Ajwibah wal Mustaw'ibah halaman 134 sampai 135 penjelasannya. Tidak benar. Ya bahkan dikatakan pada saat Aisyah radhiyallahu anha tidur dalam peristiwa Isra itu, Nabi masih di sisi, tidak pindah-pindah katanya. Ya, Nabi itu masih bareng sama Aisyah tidurnya. Waktu peristiwa Isra-nya Nabi, berarti kan jasadnya ada di sisi situ katanya. Yang berangkat tubuhnya saja. Bahkan oleh beliau dikatakan wah hadza minal kibul wajih. Ini malah lebih jelas lagi dustanya. Kenapa? Nabi itu, Aisyah itu baru bersama Nabi di Madinah. Ya, bersama Nabi itu setelah peristiwa ini berlalu beberapa tahun, baru sering bareng. Kalau dikatakan waktu itu Nabi dengan Aisyah saat peristiwa Isra ini jelas batinnya kata beliau. Kisah ini jelas sekarang. Lihat dalam Al-Ajwibah ini dikatakan oleh ulama-ulama pakar. Tidak benar kisah-kisah ini. Bahkan ada satu kisah ya yang dimana hadis ini bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah mutawatir sederajat dengan Quran derajatnya. Yang indikasinya sangat kuat menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha berpendapat kisah Isra-nya Nabi itu ruh dan jasad, bukan ruhnya saja. Mari kita lihat. Kita lihat. Ini dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, "Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa." Singkatnya waktu Nabi kita diisrokan ke Masjidil Aqsa. Besoknya viral. Ini anak singkat aja, hadisnya cukup panjang. Viral ini. Yang tadi yang anak sampaikan di awal. Reaksi orang-orang musyrik dan juga orang yang tadinya Islam atas kasus Isra. Yang menceritakan ini Aisyah radhiyallahu anha. Saat peristiwa Isra itu sudah viral, orang-orang mulai memperbincangkan di mana-mana. Ini Nabi ngakunya dia diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rame, ya. Peristiwa itu mulai viral sampai peristiwa ini ditanya ke Abu Bakar. Dan kisah ini sudah sangat terkenal. Abu Bakar ya sengaja ditanya, ya bagaimana tanggapan Anda wahai Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, tentang kisah Nabi ini ngakunya bolak-balik kasus Isra ini hanya kurang dari 1 malam. Kan nggak mungkin ribuan kilo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya aja. Waktu itu teknologi belum ada, paling banter ontak.
nggak mungkin bisa kurang dari 1 malam udah beres. Ya, apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Apakah betul kisah itu yang nyampaikan Nabi? Dijawab oleh orang-orang musyrik. Tadinya orang musyrik berpikir nih Nabi juga akan ya mendengar kisah ini karena nggak masuk akal pada zaman itu, terutama pasti mengingkari. Kata Nabi, laqad shadaq. Ya, sungguh beliau telah benar. Bahkan andai kata Nabi cerita lebih dari itu, aku tetap akan membenarkannya. Jangankan baru ceritanya segitu, yang lebih aneh lagi, aku akan membenarkan. Beliau benar. Maka saat itulah Nabi kita SAW, falidzalika summiya Abu Bakrin As-Siddiq. Sejak saat itulah gelar Abu Bakar disebut As-Siddiq. Itu disebut As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Mulai kasus itu, sejak mulai peristiwa Nabi, orang-orang mulai banyak yang murtad, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu sikapnya jangankan baru cerita segitu, lebih aneh pun aku percaya kalau Nabi yang ngomong, ya katanya. Subhanallah, inilah bukti keimanan Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa. Ini hadis riwayat Hakim juz 3 halaman 62 yang dari Aisyah. Ini kisah ini datang dari Aisyah sumbernya. Riwayat Hakim juz 3 halaman 62, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 306, dikatakan hadis ini mutawatir, bukan sahih lagi, mutawatir. Ya, pasti sahihnya. Apa yang menarik dari sini? Tadi Ana sampaikan, yang menceritakan tadi, andai kata waktu itu Nabi Isra-nya cuma ruhnya saja, Aisyah radhiyallahu anha mungkin akan mengisahkan sekaligus dalam kasus itu, waktu itu Nabi diistisrokan dengan ruhnya saja, dan tidak akan ada pengingkaran orang musyrik atau bahkan orang yang menjadi murtad akibat kisah orang sekedar mimpi atau ruhnya saja. Seperti yang tadi Anda sampaikan, kalau peristiwa ini cuma mimpi atau sekedar ruhnya saja, orang musyrik pun tidak ada alasan untuk mencoba mengingkari, karena tadi kalau mimpi atau sekedar ruh saja bukan hal yang aneh. Orang bisa saja kemarin kita dibawa ruhnya doang, fisiknya tetap di sini, yang bisa semua orang juga begitu. Yang aneh ini ruh dan jasadnya. Makanya disitulah orang-orang musyrik, bahkan orang yang tadinya muslim dan diingkar, Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratil Muntaha, balik lagi tanpa ada cacat, tanpa ada kebakar tubuhnya, kurang dari 1 malam. Ini yang akibatnya kasus ini menjadi besar dan menjadi senjata orang musyrik untuk membuat taskik, keraguan. Bahkan akhirnya diolok-olok, kisah ini nggak benar katanya. Orang musyrik mendustakan. Bahkan sebagian kaum muslimin saat itu sayangnya banyak yang menjadi murtad akibat kasus ini. Sekali lagi, tentu ini dikarenakan peristiwanya menyangkut ruh dan jasad. Andai ruhnya saja atau apalagi mimpi, tentu orang-orang saat itu tidak akan kaget. Ya biasa aja lah kalau mimpi doang gitu, nggak akan pada menjerit gitu. Karena orang masih akan, anak aja juga pernah mimpi jujur jadi Superman, pernah, yang nggak aneh. Lalu apakah kagetnya orang-orang ya? Yang aneh ini kalau beneran kan, yaitu orang akan menganggap ada gila kan. Ini ikhwah azan ya Allah wa iyyakum. Saudaraku, jadi yang Ana maksudkan, ini pentingnya kita selalu ketika menyampaikan informasi, apalagi terkait dengan para sahabat ridwanullah, apalagi perkara ini menyangkut unsur-unsur yang ada kaitannya dengan akidah, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Kita harus hati-hati ketika mengutip ucapan, benarkah ini sahihkah sumbernya? Apalagi dari sahabat sekelas Aisyah radhiyallahu anha. Kita teliti dulu. Kalau tidak benar, ketika kita sampaikan, berlakukanlah kita untuk menyatakan ini kisah ini tidak sahih, bukan lalu kita bahkan mengklaim, ya maka apa jika katakan apa yang tadi diklaim oleh Gus Baha bahwa Aisyah radhiyallahu anha termasuk ahli ilmu yang mengingkari diisrokannya Nabi SAW dengan jasadnya, dan dia hanya berpendapat cuma ruhnya saja, ini tidak sahih. Dan kalau begitu tidak benar ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan yang benar dari keseluruhan apa yang Anda sampaikan, kita yakin bahwa Aisyah radhiyallahu anha meyakini juga seperti kita tentunya bahwa
Isra Nabi SAW itu terjadi dengan ruh dan jasad sekaligus. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran buat kita, menjadi mengerti bagaimana perkara yang sebenarnya terjadi. Semoga Allah memaafkan atas segala kekeliruan yang kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari saya sendiri dan dari setan laknatullah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan yang anda perbuat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.